Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Ngabuburit JPM TV. Kami akan hadirkan berbagai kisah Islami dan nasihat Ramadan untuk Anda. Bersama saya Farah Adelin. Kita awali dari kota Madiun yang kaya akan budaya religi Islami. Terdapat masjid peninggalan sejarah Islam, diantaranya adalah Masjid Besar Kuno Taman. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro atau Masjid Besar Kuno Madiun. Melalui Masjid Kuno Taman, syiar agama Islam di Keresidenan Madiun terjadi di wilayah ini. Kota Madiun cukup kaya akan budaya religi Islam. Terbukti dari peninggalan masjid-masjid kuno yang ada, di antaranya Masjid Besar Kuno Taman. Salah satu masjid bersejarah yang terdapat di Madiun ini terletak di Jalan Asahan nomor 46, Kota Madiun. Tempat beribadah ini memiliki nuansa religi yang sangat kental dengan arsitektur klasik yang masih utuh sejak dibangunnya hingga saat ini. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro atau Masjid Besar Kuno Madiun. Masjid Kuno Taman dibangun di wilayah Madiun yang kala itu berada di bawah Kerajaan Mataram oleh Kiai Ageng Misbah atau Kiai Donopuro pada tahun 1754. Nuansa masa lalu juga masih terasa kental dari Masjid Besar Kuno Taman. Hal itu dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli, baik itu 4 tiang utama, jendela, dan pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas Masjid Demak atau Rumah Joglo. Sementara di bagian selatan bangunan masjid terdapat pintu masuk ke makam kuno Taman. Makam peristirahatan 14 bupati beserta para penasehat serta keturunan mereka. Ada pula makam Kiai Ageng Misbah, pendiri dari Masjid Besar Kuno Taman. Ya, kalau malaman biasanya masjid sini penuh, Mas. Jadi terutama yang di masjid utama ini itu sangat penuh sekali, dan juga di Serambi juga penuh. Orang masuk untuk itikaf itu biasanya mulai jam 12 malam sampai menjelang subuh. Melalui Masjid Kuno Taman, syiar agama Islam di Keresidenan Madiun terjadi di wilayah ini. Keberadaan masjid dan makam kuno Taman sebagai saksi sejarah Madiun di masa lampau merupakan cagar budaya yang tidak ternilai harganya. Kriswanto, JTV Madiun, Jawa Timur. Masjid Al-Mubarok peninggalan Raden Tumanggung Sosrokusumo dibangun dengan perpaduan gaya arsitektur akulturasi budaya Cina, Hindu, Buddha, dan juga Arab. Selain menjadi masjid tertua di Nganjuk, Masjid Al-Mubarok juga menjadi cikal bakal penyebaran agama Islam di Kota Angin, yang dahulu penduduknya masih mayoritas beragama Hindu. Masjid Al-Mubarok adalah salah satu masjid tertua yang berdiri pada tahun 1745 atau 1812 Masehi di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Masjid yang masuk dalam cagar budaya ini dibangun oleh Bupati pertama Nganjuk, Raden Temanggung Sosrokusumo atau lebih dikenal dengan sebutan Kanjeng Jimat. Kanjeng Jimat merupakan saksi kunci sejarah penyebaran agama Islam di Kadipaten pada masanya. Meski mengalami pemugaran, namun arsitektur asli masjid masih dipertahankan, yaitu perpaduan bangunan Hindu, Buddha, dan adanya akulturasi Arab dan China. Akulturasi budaya pada bangunan masjid agar memudahkan syiar Islam yang saat itu masyarakatnya masih kental dengan budaya Jawa dan Hindu. Kubah pada Masjid Al-Mubarok berupa kuluk atau kopiah raja dari perak. Ada pula bencet yang dahulu digunakan sebagai alat penunjuk waktu sholat yang dipadukan dengan arca lingga. Akulturasi Hindu juga diperkuat pada hiasan di setiap dinding, di mimbar khutbah dan tempat beduk.
Sementara ukiran Arab ada pada bagian pintu masjid, di dalam masjid dan di dinding beduk yang terdapat tulisan Jawa kuno dengan huruf Arab. Akhirnya wong-wong itu bisa dikalahkan karo rombongannya Mbah Kanjeng Jimat, terus podo mlebu Islam. Mamangnya sadurunge wong itu iku nyembah utawa muja jenenge Yoni sing saiki jek ana ing ngarep masjid. Dhisik critane nek Yoni ku lambang kesuburan. Lah sarene ing Islam diganti kangge pencet utawa tondo salat. Di area masjid terdapat pula makam Kanjeng Jimat yang ramai dikunjungi peziarah. Selain menjadi masjid tertua di Nganjuk, Masjid Al-Mubarok juga menjadi cikal bakal penyebaran agama Islam di Kota Angin, yang dahulu penduduknya masih mayoritas beragama Hindu. Ahmad Syarwani, JTV Nganjuk, Jawa Timur. Monumen Arek Lancor dibangun di latar belakangi sejarah yang tak bisa lepas dari Kabupaten Pamekasan. Uniknya, tugu ini dikelilingi jalan berbentuk lafaz Allah dan terdapat pula falsafah lafaz Nabi Muhammad SAW. Sebuah monumen perjuangan yang menjulang di alun-alun Pamekasan memiliki kedamaian sepanjang sejarahnya. Monumen ini bernama Arek Lancor yang terletak di jantung kota Pamekasan, tepatnya di depan Masjid Agung Asyuhada. Uniknya, tugu ini dikelilingi jalan berbentuk lafaz Allah dan terdapat pula falsafah lafaz Nabi Muhammad SAW. Hal ini mengandung makna yang sangat mendalam bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Aj Baidawi Absar, salah seorang sejarawan dan merupakan Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Asyuhada Kabupaten Pamekasan, mengatakan, monumen Arek Lancor ini tak terlepas dari kisah Raja Ronggo Sukowati. Ia adalah orang pertama yang masuk agama Islam dan mengembangkannya di Pamekasan. Apa? Artinya apa? Pangeran Ronggo Sukowati ini setiap bekerja siap mengikuti syariat Muhammad. Artinya ketika pintu kantor dibuka, beliau mau bekerja, sudah siap mengikuti syariat Muhammad. Itu langkah beliau. Muhammad kan begini, red, kan begini, begini kan, itu Muhammad. Monumen Arek Lancor dibangun di latar belakangi sejarah yang tak bisa lepas dari Kabupaten Pamekasan. Karena monumen ini adalah simbol perwujudan, penghargaan, dan penghormatan bagi semua pejuang yang berjuang membebaskan Pamekasan dari penjajah Belanda. Monumen ini juga diapit oleh dua bangunan rumah ibadah antara Masjid Agung Asyuhada Pamekasan yang berada di sebelah barat dan Gereja Maria Ratu Para Rasul yang berada di sebelah timur. Hanif Tanzil, JTV Pamekasan, Jawa Timur. Warga gelar tradisi megangan yang biasa dilakukan secara turun-temurun. Kami akan hadirkan sesaat lagi. Tradisi megengan atau tradisi menyambut bulan puasa masih dilestarikan di kota Surabaya, Jawa Timur. Biasanya warga saling mengantarkan makanan sebagai wujud kebersamaan dan saling berbagi. Beginilah suasana menyambut bulan Ramadan di kawasan Kampung Lawas Maspati, Kecamatan Bubutan, Surabaya. Sejumlah ibu-ibu mendatangi satu persatu warga setempat untuk mengantar bingkisan makanan atau jajan pasar. Makanan yang diberikan adalah hasil buatan warga setempat yang dikerjakan secara bersama-sama. Setidaknya sekitar 50 bungkus berisi kue apem, donat, kue lapis, dan pastel. Sitia, salah satu warga, mengaku
Tradisi sederhana ini dilakukan sejak lama yang diwarisi orang dahulu yang dikenal dengan sebutan megengan yang dilakukan seminggu sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Selain saling berbagi, megengan dilakukan sebagai ungkapan syukur dan memohon ampunan dari Tuhan Yang Maha Kuasa agar ibadah rukun Islam keempat bisa dilakukan dengan lancar. Ya, memberi sedekah sama orang-orang dulu. Yang kedua itu ini kan bikin apam ya. Itu untuk mengirim doa orang yang sudah pulang. Jadi emang sudah tradisi di kampung Mas Pati ya setiap tahunnya ya? Iya tradisi. Setiap tahun kalau saya bikin. Ya, memang sudah sejak dulu ada ya sampai sekarang. Maksudnya apa? Menyambut bulan suci Ramadan? Ya. Bu, ada yang beda nggak Bu tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Sama saja, tiap tahun. Kalau kemarin kan pandemi itu kan kurang. Ya, tidak ada. Pada waktu itu memang tidak ada. Ya. Ini ada lagi Pak megengan. Ini mulai sekarang ini ya. Di samping melestarikan tradisi, warga berharap dengan megengan serta antusiasme menyambut datangnya bulan suci Ramadan, diberikan kekuatan dan kesehatan dalam melaksanakan ibadah setiap setahun sekali tersebut. Juli Susanto, JTV, Surabaya, Jawa Timur. Kabupaten Tuban, Jawa Timur dikenal sebagai bumi para wali. Julukan ini tak lepas karena banyaknya makam penyebar agama Islam di Kabupaten Tuban. Salah satunya makam Masjid Syed Abdullah Asy'ari atau sering dikenal dengan Sunan Bejagung Lor. Sunan Bejagung Lor merupakan adik dari Syed Maulana Ibrahim yang merupakan ayah Sunan Ampel. Dia merupakan penyebar agama Islam pertama di Kabupaten Tuban. Syed Abdullah Asy'ari atau dikenal Sunan Bejagung Lor merupakan paman dari Sunan Ampel. Dia dimakamkan di Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sunan Bejagung Lor dikenal sebagai penyebar agama Islam pertama di Kabupaten Tuban bersama dengan kakaknya, Syed Maulana Ibrahim atau sering dikenal Asmoro Kondi. Sunan Bejagung sering dipanggil Mbah Modin Asy'ari Bejagung karena beliau berasal dari negeri Arab. Bersama dengan ayahnya, dia datang ke Pulau Jawa dan menyebarkan agama Islam kali pertama, khususnya di Majapahit. Nama Syed Abdullah Asy'ari Sunan Bejagung atau dulu disebut Mbah Modin Asy'ari Sunan Bejagung. Sunan Modin Asy'ari karena beliaunya dari Yaman, dari Arab, ya, bersama abahnya termasuk penyebar agama Islam yang pertama. Syiar Islam di Majapahit terus meluas. Selanjutnya Sunan Bejagung Lor bersama dengan kakaknya Syed Maulana Ibrahim ditugaskan menyebarkan agama Islam di Tuban. Saat itu, wilayah Tuban memiliki pelabuhan terbesar di Pulau Jawa, sehingga ajaran Islam sulit berkembang karena banyaknya pendatang dari berbagai negara, salah satunya Cina. Yes, pertama datang kan dari Mojokerto, Majapahit. Lalu di sana disebarkan ke labanya. Dari Tuban harus diisi dua, kata beliaunya. Karena apa? Karena Tuban dulu kan pelabuhan terbesar orang asing. Ya, Tuban itu dulu pelabuhan orang berdagang dari Cina, dari apa? Khawatirnya dari abahnya Batu Korjo nanti sukar berkembangnya Islam karena di situ orang-orang asing luar biasa dari Tuban dulu. Akhirnya diberi beragama Islam dua anaknya, beliaunya Mas Syed Abdullah Mbah Modin Asmoro Kondi dan dua Mbah Asy'ari. Sunan Bejagung Lor merupakan generasi pertama dari para wali penyebar agama Islam di tanah Jawa pada tahun 1300-an Masehi. Hingga kini, makam Sunan Bejagung Lor selalu dikunjungi peziarah dari berbagai daerah. Kompleks makam merupakan salah satu cagar budaya warisan kerajaan Islam. Di sini ada belasan situs bersejarah. Selain gapura yang masih menggambarkan era perkembangan kerajaan Islam, terdapat pula cungkup makam. Usia tertua bangunan cagar budaya ini berdiri sejak tahun 1300-an, sementara sebagian bangunan didirikan pada 1700-an. Ziki Muhammad, Husni Bubarok, JTV, Tuban, Jawa Timur. Terlahir sebagai anak berkebutuhan khusus tidak mempengaruhi semangat seorang anak di Pacitan, Jawa Timur untuk memperdalam ilmu agama.
Ia mampu menghafal ayat suci Al-Quran bermodalkan mendengar tanpa membaca. Kelebihannya diharapkan bisa menginspirasi umat muslim di Indonesia untuk menghafal Al-Quran. Terlahir sebagai anak berkebutuhan khusus tidak mempengaruhi semangat Yanuar Nur Sofyan untuk memperdalam ilmu agama. Di usianya yang baru menginjak 8 tahun, Yanu sudah menjadi tahfiz Quran karena mampu menghafalkan ayat Al-Quran. Putra pasangan suami istri dari Muksim Suyoso dan Ina Kusumawati, warga desa Ngaderjan, Kecamatan Pringkuku, Pacitan, Jawa Timur ini punya kondisi yang spesial. Sebab retina di kedua bola mata Yanu mengalami cacat sejak lahir, sehingga mata Yanu tidak bisa melihat secara maksimal. Meski memiliki keterbatasan, Yanu mampu menghafal ayat Al-Quran dengan cara mendengarkannya dari gadget atau gawai. Kesulitannya apa sih, Dek, ketika menghafal Al-Quran lewat HP itu? Gimana sulitnya? Sulit nggak? Enggak. Nggak sulit ya? Enggak. Terus biasanya menghafalnya hari apa? Waktu-waktu apa aja untuk menghafalnya? Pagi, siang, sore, malam. Sang ibunda menjelaskan ketertarikan Yanu untuk menghafal Al-Quran sudah terlihat sejak Yanu berusia 6 tahun. Yanu sering mendengarkan lantunan ayat Al-Quran, kemudian dihafalkan. Bahkan Yanu juga kerap menjuarai beberapa lomba sebagai tahfiz Quran. TK itu setiap dikasih tugas hafalan, dia minta sama ibu terus saya carikan di YouTube, itu langsung bisa. Setelah itu dia berlanjut sampai mulai corona itu dia rajin, karena cuma kegiatannya di rumah, dia rajin sampai hafal hampir 1 juz 30. Setiap saat dia waktu longgar bermain, mau tidur, makan, bahkan naik sepeda di depan itu selalu saya putarkan murotal Al-Quran. Meski dengan kekurangannya, daya ingat Yanu sangatlah kuat sehingga dapat menghafal sebagian besar ayat suci Al-Quran. Dari kelebihan Yanu ini, kedua orang tua Yanu berharap bisa menginspirasi bagi umat muslim di Indonesia untuk menghafalkan Al-Quran. Edwin Aji, JTV Pacitan, Jawa Timur. Usai jeda, kami akan kembali dengan kultur Ramadan bertemakan meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Tetaplah bersama kami. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling ditunggu umat muslim di tanah air. Umat muslim saling berlomba mencari pahala dan keberkahan di dalam bulan suci Ramadan. Mari kita simak kultum Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Hidayat Saroji, penasehat Ponpes Al-Fatah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada akhir Sa'ban menjelang Ramadan, kita perlu mengucapkan selamat datang bulan Ramadan, bulan yang diberkati, bulan yang dimuliakan oleh Allah, sekaligus merupakan anugerah Allah yang paling berharga buat kita sebagai manusia. Kenapa? Selain merupakan satu kewajiban kita beragama sebagai seorang muslim, ternyata di bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan
bertaubatnya atau kesempatan untuk bertaubat kepada Allah SWT. Sehingga bulan Ramadan bisa disebut sebagai bulan pensucian diri. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan peningkatan mutu dan kualitas kita. Karena pada akhir ayat yang memerintahkan kita berpuasa pada surat Al-Baqarah yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ini merupakan satu panggilan kehormatan dari Allah. Artinya, yang tidak memperhatikan berarti memposisikan dirinya sebagai orang yang tidak beriman. Tapi jika merasa dirinya orang beriman, pasti akan memperhatikan terhadap panggilan Allah SWT. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba ala ladina min qablikum la'alakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan puasa itu bagi orang-orang terdahulu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Artinya puasa itu selama bulan Ramadan adalah prosesi peningkatan kualitas kita sebagai manusia pada posisi yang tertinggi, yaitu takwa. Karena parameter yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai manusia yang paling mulia adalah manusia yang paling takwa kepada Allah. Sayang sekali jika Ramadan hanya kita lewatkan atau kita terjebak pada rutinitas ritual tanpa makna. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah merupakan karakter building, membangun karakter. Di bulan Ramadan kita hendaknya menjadi manusia yang bisa memposisikan dirinya sebagai hamba Allah. Kemudian di bulan Ramadan ini dengan perangkat ibadah-ibadah lainnya ini akan membangun karakter. As-sarus siyam fi bina'i syakhsiyah, pengaruh puasa dalam membangun karakter. Pertama, menjadi manusia yang ihsan. Maksudnya adalah manusia yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada waktu orang berpuasa, siang hari lapar dan dahaga, di rumah ada makanan, ada minuman segar. Tidak ada yang tahu, tapi dia tidak pernah mau mencoba untuk membatalkan puasa itu. Padahal tidak ada siapa-siapa. Karena apa? Karena pada waktu orang berpuasa, hatinya mampu menghubungkan kepada Sang Pencipta, sehingga dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah membangun karakter sebagai manusia yang senantiasa ihsan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini menjadi sumber segala kebaikan, kejujuran, kemuliaan dan keutamaan. Dengan puasa kita diperintahkan untuk berbagi, bersedekah, care dan peduli terhadap orang-orang yang kurang beruntung dalam dirinya. Zakat fitrah, zakat mal, zakat harta, sodako. Ini sebenarnya selain mengikis sifat bakhil dan mensucikan dirinya, tapi sebenarnya dia mempunyai pengaruh membangun manusia yang bersifat isariyah, altruisme, yaitu jiwa yang rela berkorban untuk kebaikan orang lain, untuk kebahagiaan orang lain. Dan sekaligus mengikis jiwa egoisme, sifat-sifat egoisme, anania, mau menang sendiri, dan tidak care serta peduli terhadap keadaan atau sosial yang ada di lingkungannya. Inilah antara lain yang harus kita aplikasikan dalam Ramadan, yang harus kita raih, dan sebelumnya harus kita siapkan mental dan jiwa kita untuk bisa melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian ngabuburit episode kali ini. Saya Farah Adelin undur diri dari hadapan Anda. Selamat berbuka puasa dan sampai jumpa.